Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya Muhammad Ahmad Winarto. Di sini akan saya presentasikan mengenai materi pengujian akhir semester untuk mata kuliah Fisika Inti. Langsung saja saya akan melakukan presentasi mengenai topik yang akan saya bagikan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai energi nuklir dari perspektif peluruan radioaktif dengan eh, merujuk pada bagian analisis keselamatan dan dampak lingkungan pada pengolahan limbah yang dihasilkan. Oke, setelah topik bahasan kita kali ini, masuk ke pendahuluan dilatar belakangi oleh energi nuklir itu sendiri memainkan peran penting ya dalam memenuhi kebutuhan energi global yang berkelanjutan dan itu adalah rendah karbon menurut World Nuclear Association pada 2023. Kemudian kontribusi energi nuklir itu sendiri untuk global yaitu bisa menyediakan sekitar 10% energi listrik dunia menurut International Energy Agency pada 2022. Kemudian diakui sebagai energi yang rendah karbon yang mendukung pengurangan emisi karbon menurut IAE 2021. Proses pembangkitan energi nuklir itu sendiri bergantung pada reaksi pada fisi inti atom berat yang menghasilkan produk fisi berupa radioaktif. Produk ini kemudian mengalami peluruan radioaktif, melepaskan energi tambahan dalam bentuk partikel atau radiasi, menurut penjelasan IAE 2021. Yang menjadi tantangan utama yaitu di sini adalah limbah radioaktif dengan isotop waktu paruh yang panjang, memerlukan penanganan dan penyimpanan yang aman. Kemudian potensi dampak limbah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Hambatan sosial dan kebijakan terkait penerimaan energi nuklir di berbagai negara pada kutipan Greenpeace Internasional 2023. Perumusan masalah yang diambil yaitu latar belakang masalahnya, pengolahan limbah radioaktif merupakan bagian penting dari operasional PLTN itu sendiri yang menghadirkan berbagai tantangan yang sangat besar. Kemudian adanya dampak kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian utama. Kita bisa mendefinisikan latar belakang masalah tersebut menjadi penyimpanan limbah radioaktif yang tidak sempurna berpotensi mencemari lingkungan dengan isotop berbahaya seperti pada cesium-137 dan strontium-90 menurut US Environmental Protection Agency 2023. Nah, kemudian radiasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan biologis, termasuk meningkatkan risiko kanker dan penyakit serius pada manusia, berdasarkan National Academy of Science 2022. Kita lakukan studi permasalahan dan didapatkan 3 poin, yaitu bagaimana limbah radioaktif dari PLTN ini dapat dikelola untuk meminimalkan risiko paparan radiasi pengion terhadap kesehatan manusia dan juga dampaknya pada lingkungan. Kemudian sejauh mana protokol keselamatan di PLTN mampu mengatasi potensinya kegagalan sistem, kesalahan manusia ataupun bencana alam yang terjadi. Kemudian bagaimana kebijakan dan teknologi seperti apa yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi dampak jangka panjang dari limbah radioaktif. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menyajikan tinjauan komprehensif mengenai aplikasi dari peluruan radioaktif dalam pembangkit energi listrik bertenaga nuklir dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah radioaktif. Tujuan pertama yaitu menyajikan tinjauan komprehensif aplikasi dari peluruan radioaktif itu sendiri pada PLTN. Kemudian yang kedua, membahas metode dan regulasi pengolahan limbah radioaktif yang digunakan untuk memitigasi dampak terjadinya sebuah bencana untuk keselamatan manusia dan lingkungan, serta mengurangi potensi bahaya jangka panjang. Adapun manfaat dari penelitian ini sendiri,
Kedepannya dapat membantu memperluas pemahaman mengenai teknologi dan tantangan yang terkait dengan peluruan radioaktif serta dampak-dampaknya, memberikan panduan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan limbah yang lebih komprehensif dan aman. Mari kita masuk pada dasar-dasar teori pada topik kali ini. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai terlebih dahulu fundamental peluruan radioaktif. Peluruan radioaktif adalah fenomena fisika yang terjadi ketika inti atom itu sendiri tidak stabil, mengubah diri menjadi inti yang lebih stabil dengan mereka. Inti tersebut melepaskan radiasi dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Adapun mekanismenya yaitu ada 3 tipe utama, yaitu ada peluruan alfa, peluruan beta, dan peluruan gamma. Secara umum, inti yang meluruh mengikuti hukum probabilistik, di mana setiap inti ini memiliki kemungkinan tertentu untuk meluruh per satuan waktu, yang dilambangkan dengan konstanta peluruan lambda, dengan persamaan dinyatakan sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peluruan alfa. Peluruan alfa melibatkan emisi partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, atau kita sebut 4 nukleon. Di sini terlihat massa berkurang 4, yaitu di sini ada 2 proton dan 2 neutron. Pada contohnya yaitu seperti uranium 238, karena gaya nuklir yang kuat di dalam inti tidak dapat sepenuhnya menyebabkan gaya tolak elektrostatik antara proton, sehingga terjadi peluruan alfa dinyatakan sebagai persamaan berikut, yaitu uranium dan thorium 23, menjadi thorium 234 yang memancarkan radiasi alfa. Kemudian ada peluruan beta. Peluruan beta terjadi ketika sebuah neutron dalam inti atom berubah menjadi proton. Peluruan beta minus namanya. Atau sebaliknya, jika proton tersebut berubah menjadi neutron, merupakan peluruan beta plus. Peluruan beta ini melibatkan pengeluaran elektron pada beta minus atau positron pada peluruan beta plus, bersamaan dengan neutrino yang menyebabkan perubahan dalam nomor atom tanpa perubahan signifikan pada nomor massa. Nyatakan pada persamaan berikut. Proton, elektron, dan energi kinetik. Peluruan beta minus diberikan contoh sebagai berikut. Dan peluruan beta plus dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat ciri dari sini yaitu untuk peluruan beta minus, yaitu adanya pengeluaran elektron. Sedangkan untuk peluruan beta plus adanya pengeluaran peluruan terhadap positron. Kemudian adanya peluruan gamma. Peluruan gamma adalah peristiwa pemancaran sinar gamma atau foton yang merupakan radiasi elektromagnetik tinggi yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi berusaha untuk kembali pada keadaan dasar ground state. Energi dari perubahan energi teras eksitasi menjadi ground state itu sendiri dinyatakan pada persamaan berikut, yaitu energi keadaan eksitasi dikurangi dengan keadaan energi dasar. Kemudian untuk beda energi keadaan eksitasi dengan keadaan energi dasar dirumuskan setengah dari perbedaan energi dikuadratkan per mc kuadrat untuk energi bentalan inti setelah melakukan peluruan. Oke, kita next. Kita bahas mengenai konstanta peluruan dan waktu paruh. Konstanta peluruan dinyatakan dengan lambda. Adalah sebuah parameter yang menentukan laju peluruan inti dari radioaktif.
Kemudian ada paruh waktu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan jumlah inti radioaktif menjadi setengahnya dan berhubungan langsung dengan konstanta buruan. Semakin lama paruh waktu, maka nilai dari konstanta buruan itu semakin kecil. Di sini diperlukan perhatian khusus untuk menentukan waktu paruh. Kita menginginkan waktu paruh sesingkat mungkin untuk melakukan mengurai dari eh, jumlah radioaktif dari paparan peluruan. Kemudian ada hukum peluruan eksponensial di mana menunjukkan bahwa jumlah inti yang tersisa berkurang seiring berjalannya waktu dengan laju yang berkurang seiring bertambahnya waktu. Oke, hal ini menggambarkan bahwa peluruan radioaktif tidak terjadi dalam waktu yang tetap, tapi lebih pada probabilitas yang memandu seberapa cepat inti atom akan meluru menurut Knoll 2010. Kemudian kita akan membahas pada aktivitas radioaktif itu sendiri. Aktivitas yang lebih tinggi menunjukkan potensi radiasi yang lebih besar yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Aktivitas suatu sampel radioaktif adalah jumlah peluruan itu sendiri yang terjadi per satuan waktu dan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Semakin banyak jumlah peluruan, maka aktivitas radioaktifnya akan semakin tinggi dan dinyatakan dalam satuan Becquerel. Dan N di sini adalah jumlah inti dari radioaktif yang tersisa. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai energi nuklir dan konsep dasar. Definisi energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi berupa inti atom yang terjadi melalui dua proses utama, yaitu fisi nuklir dan juga ada fusi nuklir. Fisi nuklir merupakan pembelahan inti atom, seperti yang digunakan yaitu uranium 235 dan plutonium 239, yang melepaskan sejumlah besar energinya dalam bentuk panas dan radiasi. Kemudian ada juga kita mengenal fusi nuklir, proses penggabungan dua inti atom ringan untuk membentuk inti atom yang lebih berat untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Di sini untuk PLTN menggunakan fisi nuklir, di mana inti uranium atau plutonium dibelah untuk menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversikan untuk memutar turbin dengan energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Prinsip pembangkitan energi nuklir diawali dari proses reaksi fisi ketika inti uranium dan plutonium ini bertemu dengan neutron. Inti tersebut akan terbelah menjadi dua inti yang lebih kecil, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas ya, dan lebih banyak neutron yang melanjutkan reaksi berantai. Jadi terjadi reaksi berantai, reaksi fisi yang menghasilkan sejumlah energi panas. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk tentunya memanaskan air dalam sistem pendingin reaktor dan menghasilkan uap yang digunakan sebagai energi mekanik untuk memutar turbin dan menggerakkan generator listrik. Reaktor nuklir itu sendiri dilengkapi dengan sistem pengendalian untuk menjaga kestabilan atas reaksi fisi yang berantai dan menghindari reaksi yang tidak terkendali. Perlu kita tahu efisiensi energi yang dihasilkan dari PLTN ini sangat besar. Hanya perlu membutuhkan sedikit massa yang hilang dalam proses fisi yang mengubahnya menjadi energi menurut persamaan yang kita tahu, EMC kuadrat. Sangat efisien. Kemudian jenis-jenis reaktor nuklir perlu kita ketahui ada beberapa, diantaranya ada pressure water reactor,
di mana reaktor ini merupakan jenis yang paling umum, ya, menggunakan air bertekanan tinggi sebagai pendingin dan juga moderator. Air dalam reaktor tidak mendidih meskipun terpapar suhu tinggi. Ini untuk sistem pengaman pendingin, ya, dan digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dalam pembangkit listrik. Kemudian ada jenis reaktor boiling water reactor, menggunakan air sebagai moderator dan pendingin yang langsung dididihkan dalam reaktor itu sendiri untuk menghasilkan uap. Sedikit berbeda dengan PWR, uap yang dihasilkan kemudian menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga ada fast breeder reactor. Reaktor ini menggunakan neutron cepat untuk membiakkan atau bahan bakar baru seperti mengubah uranium menjadi plutonium. FBR ini lebih efisien karena menghasilkan lebih banyak bahan bakar daripada yang dikonsumsi. Maksudnya efisiensi energi yang dihasilkan dari fast breeder reaktor ini lebih tinggi energi yang dihasilkan daripada energi yang digunakan. Reaktor ini tidak menggunakan moderator dan menggunakan logam cair seperti natrium untuk pendinginnya dalam reaktor itu. Kemudian yang keempat ada high temperature gas cooled reactor, menggunakan gas helium sebagai pendingin reaktor yang dapat dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Reaktor ini sangat efisien dalam menghasilkan panas dan cocok untuk pembangkitan hidrogen. Kemudian yang kelima ada molten salt reactor (MSR), menggunakan garam cair sebagai pendingin dan kadang digunakan sebagai bahan bakar. Reaktor ini sangat efisien dalam menggunakan bahan bakar dan memiliki potensi untuk mengurangi limbah nuklir dengan menggunakan thorium thorium ini sebagai bahan bakar alternatifnya. Oke, kita masuk ke bahasan ketiga, peran peluruan radioaktif dalam proses pembangkitan energi. Kita tahu bahwa peran peluru radioaktif ini sebagai katalis dalam reaksi fisi. Dari bahan nuklir seperti uranium dan plutonium tadi akan menghasilkan neutron bebas yang akan memicu reaksi fisi berantai. Neutron ini mempercepat pembelahan inti atom sehingga menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk panas. Kemudian produksi panas ini melalui reaksi fisi tersebut tadi eh, juga secara bersamaan melakukan peluruhan sebagai produk fisi dari radioaktif yang berfungsi untuk sebagai panas tambahan atau decay heat, terutama selama dan setelah operasi reaktor. Decay heat ini penting, ya, untuk memastikan keberlangsungan pembangkit energi, tetapi juga menimbulkan, nah ini, tantangan dalam pengolahan limbah radioaktif pasca operasi reaktor. Kemudian yang keempat, aplikasi peluruhan radioaktif dalam PLTN. Tadi telah dibahas bahwa peluruhan radioaktif itu memainkan peran penting untuk mendukung operasi PLTN itu sendiri, terutama pada reaksi fisi berantai untuk menghasilkan panas residual atau decay heat melalui peluruan. Mekanisme dasarnya yaitu neutron dari peluruhan bahan bakar seperti uranium digunakan untuk memulai kembali reaksi fisi dan menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk panas. Hasil peluruan radioaktif, produk fisi ini menciptakan isotop radioaktif yang memancarkan radiasi. Nah, isotop-isotop ini menjadi tantangan pada pengolahan limbah itu sendiri. Kemudian di sini juga menghadirkan keuntungan operasional. Proses ini sangat efisien karena energi yang dilepas per unit massa jauh lebih besar dibandingkan bahan bakar fosil. Kemudian radiasi gamma yang dihasilkan digunakan dalam aplikasi penelitian dan diagnosis untuk material reaktor untuk pengembangan lebih lanjut.
aplikasi peluruan radioaktif dalam PLTN. Kemudian kita akan terlebih dahulu membahas mengenai sumber energi nuklir dan bahan bakar yang digunakan pada reaktor nuklir. Di sini ada uranium, plutonium, dan thorium. Uranium 235 sebagai bahan bakar utama di sebagian besar reaktor nuklir yang ada. Namun, hanya 0,7% uranium alami yang ada di bumi yang dapat ditemukan, sehingga uranium ini perlu diperkaya untuk meningkatkan konsentrasi isotop fosil hingga 3,5%. Kemudian juga ada plutonium 239. Plutonium ini dihasilkan dari uranium 238 melalui proses kimia penyerapan neutron. Digunakan dalam reaktor breeder karena mampu menghasilkan bahan bakar baru selama operasinya. Di uraniumnya tadi diubah menjadi plutonium dan digunakan kembali untuk bahan bakar baru. Kemudian di sini juga ada thorium 232, merupakan bahan bakar alternatif yang bisa dirubah menjadi uranium. Jadi uranium buatan dengan proses penyerapan neutron. Potensial untuk mengurangi produksi limbah jangka panjang karena sifat dari pembentukan uranium melalui thorium ini lebih bersih dibanding dengan uranium murni. Kemudian yang kelima, kita akan melakukan bahasan mengenai pengolahan limbah dari radioaktif itu sendiri. Mencakup langkah-langkah strategis, memastikan keamanan terhadap manusia dan lingkungan dari dampak radiasi yang ditimbulkan. Proses ini tentunya melibatkan terkait dengan penyimpanan, pengelolaan, dan teknologi untuk mengurangi radioaktif limbah. Aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu klasifikasi limbah, teknologi terhadap pengolahan limbah itu sendiri, dan teknologi penyimpanan serta pembuangan jangka panjang. Kita masuk pada jenis-jenis limbah radioaktif. Yang pertama, limbah LW, Low Level Waste, di mana limbah dengan aktivitas rendah seperti pakaian kerja dan alat yang terkontaminasi dengan paparan radioaktif tidak memerlukan perlindungan khusus selain standar keamanan yang telah ditetapkan IAEA 2022. Kemudian ada jenis limbah intermediate level waste, ILW, limbah dengan aktivitas sedang seperti komponen-komponen dari reaktor itu sendiri yang terkontaminasi, membutuhkan pengelolaan tambahan sebelum melakukan penyimpanan jangka panjang. Kemudian limbah high level waste, di mana limbah ini dengan aktivitas tinggi, seperti bahan bakar bekas yang menghasilkan panas dan isotop berbahaya seperti cesium 137. Membutuhkan penyimpanan khusus di repositori geologi untuk mencegah risiko jangka panjang menurut US Environmental Protection Agency 2023. Nanti kita bahas mengenai repository geologi. Lanjut. Kemudian teknologi pengelolaan limbah radioaktif sendiri bertujuan untuk tentunya mengurangi risiko terhadap paparan pada manusia dan juga lingkungan, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Dan ada beberapa teknologi utama yang digunakan, cakup sebagai berikut. Penyimpanan limbah radioaktif, yang pertama penyimpanan sementara. Limbah dengan aktivitas rendah hingga sedang disimpan dalam wadah, seperti beton atau kolam pendingin untuk meredam panas dan radiasi. Kolam pendingin ini digunakan untuk bahan bakar bekas disimpan ya. Dia menjaga kestabilan suhu dan meminimalkan risiko atas terjadinya kebocoran radiasi. Kemudian repository geologis yaitu untuk limbah dengan aktivitas tinggi, HRW, disimpan dalam repository geologi di bawah tanah, permukaan tanah yang stabil. Contoh repository geologis ini mengandalkan formasi batuan yang tahan terhadap gempa untuk mengisolasi limbah diri dari lingkungan.
menurut Abten dan An 2017. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah radioaktif, vitrifikasi, yaitu limbah cair dipanaskan hingga menjadi kaca padat, dibentuk kaca padat kristal padat yang memastikan radiasi itu sendiri terperangkap dalam matriks kristal itu yang tidak mudah terurai. Teknologi ini cocok untuk limbah yang beraktivitas tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang menurut World Nuclear Association 2023. Kemudian ada juga enskapsulasi. Limbah ini dibungkus ya dengan material-material tahan lama seperti beton atau resin yang dapat mencegah eh, terlepasnya radiasi ke lingkungan. Kemudian yang ketiga di sini teknologi pengolahan limbah radioaktif, ada accelerator driving system ADS. Teknologi ini menggunakan akselerator partikel untuk mempercepat peluruan isotop. Jadi kita mengejar waktu peluruan itu dengan waktu paru yang panjang jadi isotop yang lebih stabil. ADS ini berpotensi mengurangi bahaya limbah radioaktif dan mempercepat proses pengelolaannya. Reaktor cepat fast breeder reaktor menggunakan neutron cepat untuk membiarkan bahan bakar baru sambil memanfaatkan isotop uranium dan plutonium dari limbah. Teknologi ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menghasilkan energi tambahan. Menurut US DOE 2020, fast breeder reaktor ini sangat efisien. Kemudian kita masuk bahasan ke-6, studi kasus pengelolaan limbah. Studi kasus pengolahan limbah radioaktif memberikan wawasan mengenai tantangan nyata dan pelajaran dari kecelakaan di fasilitas nuklir di berbagai negara. Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya teknologi pengolahan limbah dan desain fasilitas yang aman dan sistem regulasi yang kuat. Kita akan masuk terlebih dahulu pada kecelakaan di Chernobyl, Ukraina 1986. Terbelakangi oleh ledakan reaktor pada reaktor 4 di Balkan Chernobyl pada tanggal 26 April 1986 karena adanya kesalahan operasional dan desain reaktor yang berisiko tinggi. Pelepasan material radioaktif dalam jumlah besar mengontaminasi wilayah luas wilayah Eropa. Dampak dari limbah radioaktif ini berupa puing-puing ledakan dan tanah yang terkontaminasi memerlukan penanganan khusus. Sarkofagus awal yang dibangun untuk menutup reaktor mengalami keretakan sehingga pada 2016 digantikan dengan New Safe Confinement untuk perlindungan jangka panjang. Pelajaran bisa diambil yaitu kebutuhan sistem penyimpanan limbah yang tahan lama dan aman untuk mencegah kebocoran. Standar keselamatan yang lebih ketat diimplementasikan di reaktor nuklir di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada kecelakaan di Fukushima, Jepang pada 2011 yang disebabkan oleh gempa bumi besar dan tsunami pada 11 Maret 2011 yang merusak sistem pendingin di PLTN Fukushima Daiichi. Bahan bakar di dalam reaktor meleleh yang menyebabkan pelepasan bahan radioaktif ke laut dan udara. Kemudian dampaknya air yang digunakan untuk mendingin reaktor terkontaminasi isotop radioaktif seperti tritium. Kemudian teknologi Advanced Liquid Processing System (LPS) diterapkan untuk mengolah air yang terkontaminasi. Pelajaran yang dapat diambil yaitu perlunya sistem pendingin yang tangguh untuk menghadapi bencana alam dan pemilihan lokasi untuk berdirinya PLTN. Kemudian Jepang merencanakan pelepasan terhadap air olahan ke laut yang telah diolah dengan sistem ALPS. Meskipun mendapat kritik internasional pada tahun 2021 mengenai Nuclear Regulatory Authority of Japan.
Yang keenam, studi kasus pengelolaan limbah. Tiga, pencemaran di Hanford Site, Amerika Serikat. Kronologi fasilitas Harvard digunakan selama Perang Dingin untuk produksi plutonium senjata nuklir. Setelah penutupan, limbah radioaktif dari tangki 2 mengalami kebocoran yang mengancam air dan tanah dan sungai di Columbia. Dampaknya puluhan juta galon limbah cair memerlukan pengolahan menggunakan proses vertrifikasi, proses pengkristalan. Kompleks kimia limbah dan keterbatasan anggaran menjadi kendalanya pada kutipan USDUI 2022. Pelajaran pentingnya yaitu desain tangki penyimpanan yang aman dan teknologi canggih untuk pengolahan limbah. Kemudian program pembersihan masih berlangsung hingga saat ini, menekankan kebutuhan investasi yang berkelanjutan untuk sistem pengamanan dari untuk eh, radiasi dari limbah itu sendiri. Kemudian yang keempat ada kasus ledakan di Fasilitas Maya, Rusia. Ledakan terjadi akibat kegagalan sistem pendingin tangki limbah cair di Maya. Bencana ini dikenal dengan sistem disaster yang menyebabkan kontaminasi luas di sekitar area fasilitas. Dampaknya limbah radioaktif menyebar ke wilayah dengan luas, cepat, mencemari tanah dan air. Sistem penyimpanan saat itu tidak dirancang untuk jangka panjang. Kemudian pentingnya penyimpanan limbah yang stabil dan pemantauan ketat. Sistem ini mendorong perubahan dalam standar internasional mengenai pengelolaan limbah nuklir. Oke, kita masuk ke pembahasan yang mengkerucut dalam aspek keselamatan dan dampak lingkungan. Di sini Indonesia menyatakan bakal punya pembangkit listrik tenaga nuklir pertama pada tahun 2032. Energi nuklir memang menawarkan solusi efisien untuk pembangkitan energi yang rendah karbon, namun memiliki resiko potensinya sangat tinggi yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Aspek keselamatan dan dampak lingkungan menjadi perhatian utama dalam operasional dan regulasi pembangkit PLTN. Keselamatan energi nuklir bertumpu pada teknologi dan desain sistem dan regulasi yang ketat untuk memitigasi risiko terhadap manusia dan lingkungan sekitar. Aspek keselamatan dalam pembangkitan nuklir yang pertama yaitu sistem keselamatan dalam pembangkitan nuklir itu sendiri. Adanya perhatian terhadap keselamatan preventif dan juga keselamatan mitigatif. Keselamatan preventif mengurangi kemungkinan kecelakaan melalui desain reaktor yang aman, pemeliharaan berkala, dan penggunaan batang kendali yang otomatis untuk mengatur reaksi fisi menurut STSI 2018. Contoh sistem otomasi yang menghentikan reaksi jika suhu atau tekanan meningkat yang tak terkendali. Kemudian adanya keselamatan mitigatif, meminimalkan dampak dari sebuah kecelakaan dengan sistem pendingin darurat dan bangunan penahanan containment yang tahan radiasi. Struktur reaktor terbuat dari beton tebal dan baja, dirancang untuk menahan kebocoran radiasi dalam kondisi darurat menurut IAEA 2022. Kemudian adanya keselamatan aspek dalam pembangkit energi nuklir. Aspek keselamatan ini yang pertama yaitu sistem keselamatan dalam pengendalian kecelakaan. Menangani dampak kecelakaan melalui prosedur evakuasi, pemantauan radiasi, dan juga pelatihan-pelatihan darurat. Sistem pengendalian ini memastikan kesiapan pekerja dan masyarakat untuk mengatasi situasi darurat. Yang kedua, penanganan kecelakaan dan keadaan darurat meliputi protokol keadaan darurat yang menyatakan bahwa pemantauan radiasi, evakuasi, dan memberi informasi pada masyarakat. Setelah kecelakaan besar pada Chernobyl dan Fukushima, protokol ini diperbarui dengan perlunya adanya tes ketahanan pembangkit terhadap bencana alam dan gangguan teknis. Ini perlu dicantumkan dan diberikan perhatian terhadap kebijakan yang akan diadakan di Indonesia.
menurut IAEA 2021. Kemudian regulasi keselamatan nuklir berfungsi untuk memastikan bahwa semua pembangkit PLTN beroperasi dengan aman dan bertanggung jawab. Berdasarkan standar internasional untuk keselamatan nuklir, seperti pada pedoman IAEA dan OECD, Nuclear Energy Agency (NEA) mencakup desain yang tahan gempa, sistem pendinginan darurat, dan perlindungan radiasi. Standar ini dapat diadopsi ke dalam regulasi nasional dengan penyesuaian sesuai kondisi lokal. Kemudian perlunya badan-badan pengatur kebijakan seperti International Atomic Energy Agency yang memberikan panduan keselamatan global, inspeksi reguler, dan dukungan teknis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Kemudian juga ada badan NRC, Nuclear Regulatory Commission di Amerika Serikat. Mereka mengawasi operasional pembangkit nuklir, melakukan inspeksi berkala, dan memberikan pelatihan untuk keselamatan radiasi. Di sini di negara kita sendiri memiliki paten sebagai Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Indonesia, mengawasi keselamatan penggunaan teknologi nuklir, kesesuaian menurut pedoman IAEA, dan memastikan operasional reaktor sesuai standar internasional. Yang perlu ditinjau lebih lanjut untuk sistem keselamatan berbasis pada PLTN ini dan regulasi yang ketat dari badan internasional dan nasional menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan dampak lingkungan dengan melakukan kolaboratif. Pelajaran dari kecelakaan besar seperti Chernobyl dan Fukushima menunjukkan pentingnya penguatan protokol keselamatan dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, energi nuklir sebagai sumber energi yang rendah karbon. Kita perlu tekankan itu. Energi nuklir berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi global, mengurangi ketergantungan terhadap bahan fosil, dan mendukung transisi ke energi yang rendah karbon. Reaksi fisi dari uranium 235 dan plutonium 239 menghasilkan energi besar yang efisien melalui reaksi fusi dan juga sebagai katalis yaitu adanya peluruan radioaktif sebagai decay heat. Kemudian tantangan pengelolaan limbah radioaktif. Limbah kategori high level mengandung isotop berwaktu paruh panjang yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan menjadi perhatian utama. Kemudian pada studi kasus Chernobyl, Fukushima, dan Hanford dan Maya menunjukkan pentingnya teknologi canggih dan seperti vertifikasi dan accelerator driven system untuk mengurangi radioaktivitas dan risiko jangka panjang. Negara kita perlu melakukan kolaborasi dan investasi mengenai teknologi yang digunakan dalam membuat PLTN. Kemudian keselamatan berlapis dan regulasi yang ketat. Sistem keselamatan PLTN dirancang haruslah berlapis yang didukung dengan regulasi yang telah ada secara internasional, IAEA dan NRC, dan Badan Bapeten di Indonesia itu sendiri. Implementasi sistem ini meliputi sistem pendingin darurat, standar keselamatan ketat menjadi kunci meminimalkan risiko terhadap manusia dan lingkungan. Kemudian terakhir, pentingnya pendekatan ilmiah dan kolaborasi. Pendekatan ilmiah yang sangat hati-hati dalam pengolahan limbah nuklir sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan penggunaan energi nuklir. Kolaborasi internasional menjadi kebijakan yang komprehensif, yang sangat-sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan limbah yang aman dan berkelanjutan. Kemudian ada pun rekomendasi untuk penelitian lanjutan diperlukan untuk mengembangkan teknologi pengurangan radioaktivitas limbah. Bisa dibahas, kemudian kebijakan yang lebih baik dirancang berdasarkan temuan ini untuk mendukung keamanan dan efisiensi energi nuklir yang ada di Indonesia nantinya pada tahun 2032. Baik, teman-teman, terima kasih telah melihat paparan yang telah saya berikan. Terima kasih perhatiannya. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.